Cyrus Margono telah memperoleh paspor Indonesia pada bulan Maret 2024. Namun, hingga saat ini, ia belum mendapatkan kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Cyrus Margono sebut dirinya sedang dipantau PSSI, siap sambut kesempatan bela timnas Indonesia. Cyrus Margono telah lebih dari 1 tahun menjadi warga negara Indonesia, WNI, tetapi hingga saat ini, kiper berusia 23 tahun tersebut belum mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun demikian, Cyrus tidak berencana untuk menyerah. Ia berkomitmen untuk terus menunjukkan performa terbaiknya di level klub, karena ia yakin bahwa kesempatan untuk membela timnas Indonesia akan datang pada waktunya. Dalam wawancara eksklusif dengan Cyrus Margono, dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa ada pihak dari PSSI yang memantau perkembangannya. Saat ini, Cyrus bermain di liga tertinggi Kosovo, memperkuat KF Dukat Jini. Jadi, saya tahu mereka, yang bisa saya katakan adalah saya tahu mereka sedang memantau saya sekarang. Mereka menyadari keberadaan saya di Kosovo dan mereka mengikuti kiprah saya, tetapi saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari itu, ujarnya. Cyrus Margono memiliki harapan yang kuat untuk dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia. Namun, ia menyadari bahwa ia tidak dapat memaksakan keinginannya tersebut. Keputusan untuk memanggil atau tidak memanggil pemain sepenuhnya berada di tangan tim pelatih timnas Indonesia. Oleh karena itu, Cyrus berkomitmen untuk terus menunjukkan performa terbaiknya di level klub. Saya hanya perlu melakukan yang selama ini saya lakukan, yakni bermain, biarkan pelatih nanti yang menentukan, tegas Cyrus Margono. Persaingan untuk mendapatkan posisi sebagai kiper utama di timnas Indonesia kini semakin ketat. Martin Paes telah menunjukkan kenyamanan sebagai penjaga gawang nomor 1. Di sisi lain, Emil Audero Mulyadi juga mencuri perhatian dengan pengalaman dan kemampuan yang terbukti. Selain itu, terdapat kiper-kiper lain yang berkompetisi di liga lokal, seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Keduanya juga memiliki pengalaman internasional yang cukup memadai, yang menjadikan persaingan semakin menarik. Dalam situasi ini, para kiper harus terus meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa bersaing di level tertinggi. Martin Paes, yang telah menjadi pilihan utama, harus tetap waspada terhadap ancaman dari Emil Audero yang memiliki latar belakang yang kuat. Tidak hanya itu, kehadiran kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata juga menambah variasi dalam tim. Dengan berbagai pilihan yang ada, pelatih timnas Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menentukan siapa yang paling layak mengisi posisi kiper utama. Timnas Indonesia keberatan mengirimkan pemain saat ASEAN All-Star menjalani laga persahabatan dengan Manchester United, Rabu 28 Mei mendatang. Pasalnya, Timnas Indonesia masih fokus dalam menghadapi lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang masih menyisakan 2 pertandingan lagi. Meskipun begitu, Timnas Indonesia lebih memilih menjalani laga uji coba melawan Timnas Rusia, dibandingkan pemain skuad Garuda melawan Manchester United yang kini terdampar di dasar klasemen Liga Inggris. Pertama di kasta tertinggi Inggris, Leeds United lolos ke Premier League. Laga persahabatan antara ASEAN All-Star melawan Manchester United akan dimainkan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Saat ini persiapan telah dilakukan oleh tim ASEAN All-Star sebagai pelatih Kim Sang-sik dari Timnas Vietnam asal Korea, dan sudah memanggil beberapa nama untuk diandalkan melawan Manchester United. Tentunya nama-nama yang dipanggil adalah pemain yang berasal dari ASEAN, dan sayangnya dalam pemanggilan tersebut ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil, padahal di waktu yang hampir berdekatan Timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK, Kamis 5 Juni 2025. Situasi inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari beberapa pihak, termasuk dari Ketua PSSI Erick Thohir dan Ketua AFF selaku penyelenggara.
Beberapa waktu lalu, ada keinginan pandit Malaysia yang ingin melihat Kapten Timnas Indonesia, Jai Izzes menjadi Kapten ASEAN All-Star dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Sebuah keinginan yang sah-sah aja, karena Bang Jai memang pantas mendapatkan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya di lapangan entah saat bersama Venezia maupun Timnas Indonesia. Sayangnya keinginan dari pandit Malaysia justru mendapatkan pertentangan dari fans Garuda yang banyak yang tidak setuju jika Jai Izzes ikut bermain di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United. Wajar jika fans Indonesia tidak setuju, karena menurut mereka pertandingan melawan Manchester United tidak terlalu penting, dan lagi pula itu adalah laga persahabatan yang dilakukan ketika tur pramusim. Di sisi lain Jai Izzes juga memiliki kepentingan lain yang pastinya lebih penting dibandingkan melawan Manchester United. Kepentingan yang dimaksud adalah bermain membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Kebetulan jadwalnya juga sangat dekat dan cuma berjarak 1 minggu saja, sehingga dibanding ikut melawan setan merah Jai Izzes lebih baik fokus kepada timnas Indonesia. Pada akhirnya pihak ASEAN mulai melunak kepada Indonesia. Kim Sang SIK untuk sementara cuma memanggil 2 pemain timnas Indonesia yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Soal ini sudah dibahas oleh Erick Thohir di hadapan media beberapa waktu yang lalu. Surat dari AFF sudah diterima oleh Pak Sekjen PSSI Yunus Nusi dan sudah lapor ke Erick Thohir. Saya sudah menerima laporan dari Pak Sekjen, soal nama ada Ferrari dan Asnawi. Nah tentu kami akan sampaikan nanti ke tim kepelatihan Timnas Indonesia, Coach Patrick dan lain-lain. Apakah mereka bertabrakan dengan jadwal training camp yang akan dilaksanakan Bali atau tidak, kata Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan, karena pertandingan persahabatan ASEAN All-Star melawan MU agak mepet. Tanggalnya itu agak mepet, kalau nanti tentu ya kembali tim kepelatihan, kami dari PSSI tentu mendukung karena ini program AFF, dan begitu jadi kasih waktu saja, kata Erick Thohir pada media. Kabar ini sendiri berasal dari salah satu media Rusia yakni Sport Express. Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia yakni Denis Manturov mengumumkan rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim sepak bola Rusia dan Indonesia. Acara penting mendatang, saya ingin mencatat rencana untuk mengadakan pertandingan persahabatan antara tim nasional sepak bola Rusia dan Indonesia, kata Manturov pada Sport Express. Soal kabar ini masih rumor dan belum mendapatkan respon apa-apa dari PSSI, tapi jika benar ini adalah momen yang sangat tepat sebagai persiapan sebelum timnas Indonesia melawan Cina pada bulan Juni mendatang. Jadwal pertandingan persahabatan dengan Rusia juga bisa dipilih. Intinya antara 27 Mei hingga 1 Juni waktu itu adalah jadwal yang pas karena pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa mayoritas sudah menyelesaikan musimnya masing-masing.